Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin amin. Kita mulai saja dengan Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya mohon izin kakak-kakak dan teman-teman sekalian, insya Allah saya ingin sharing terkait bagaimana proses menghafal Al-Quran selama intensif mondok tahun kemarin. Sebelum itu mau share screen dulu sebentar. Yap. Ini. Wait. Hmm. Nah, baik, mulai kembali. Bismillah. Jadi, dengan tema kita saat kita mulai menghafal Al-Quran. Nah, di sini boleh next, Kak. Ya, hal pertama yang senantiasa menemani saya dan teman-teman adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Ustazah kami, yaitu ini Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazan idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada apa yang mudah selain apa yang Engkau mudahkan. Jika Kau kehendak, Kau memudahkan apa yang susah bagi kami. Jadi, setiap doa yang kita utarakan itu akan bekerja apabila kita yakin. Nah, hal itu yang membuat kami pada saat awal banget masuk pondok itu senantiasa diberikan, salah satunya adalah doa ini, bahwa yang menguatkan kita adalah keyakinan kita terhadap apa yang kita lakukan beserta doa-doa yang kita panjatkan. Tentu saja doa tadi akan bekerja apabila kita yakin dengan. Nah, salah satu doa ini adalah doa yang senantiasa menemani kami dalam berjuang untuk menghafal Al-Quran. Jadi, boleh next, Kak? Nah, di sini hal pertama yang disuguhkan bagi para penghafal di sana pada saat itu bahwa ustazah kami bilang sesungguhnya di dunia itu ada surga, katanya. Raihlah itu sebelum merasakan surga di akhirat. Nah, surga di dunia itu apa? Kata beliau, surga dunia adalah perjalanan mengenal Tuhan kita. Jadi perjalanan kita mengenal Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Salah satu jalan untuk mengenal Tuhan kita di sini diawali dengan pertanyaan bahwa dengan apa kita mengenal Rob kita? Nah, tentu saja diawali dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini pada saat mendengar jawaban dari ustazah-ustazah kami bahwa uh, itu adalah suatu hal yang benar-benar di luar dugaan bahwa ketika kita ingin mengenal Rob kita, ingin dekat dengannya, yang pertama kali yang kita harus lakukan adalah bersama dengan Al-Quran, katanya begitu. Jadi uh, pada saat itu saya pribadi benar-benar kayak merasa speechless kayak gitu. Jadi kayak itu insight yang baru yang benar-benar memotivasi gitu, memotivasi untuk terus mau melanjutkan perjuangan itu bahwa kalau kita ingin mengenal Rob kita, mengenal Tuhan kita, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah dekat dengannya gitu, dekat dengan Al-Quran gitu. Terus kemudian kenapa? Kenapa kita harus begitu dekat dengan Al-Quran? Karena lagi-lagi Al-Quran adalah suatu hal, bukan lagi suatu hal. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita tahu sendiri bahwa kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah adalah perkataan Allah. Jadi siapa Allah? Kita udah belajar dari SD mungkin ya, bahwa Allah adalah pencipta kita, Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan, kemudian menghidupkan kembali. Jadi Al-Quran itu punya bobot gitu. Kata ustazah kami bahwa Al-Quran itu punya bobot, bukan bukan seperti tulisan-tulisan biasa, bukan seperti bacaan-bacaan biasa yang bahwasanya di sini ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka otomatis itu akan mendatangkan keterbaikan bagi kita, gitu. Keterbaikan bagi pribadi kita gitu. Nah, kemudian selain itu, selain mendatangkan keterbaikan bagi kita, Al-Quran nanti di akhirat, insya Allah itu akan menjadi pembela yang dibenarkan hujahnya di hari kiamat. Jadi pada saat semisal pada bukan semisal pada saat nanti di hari akhirat pada ya jadi pada saat kita merasakan huru haranya gitu huru haranya kejadian di akhirat nanti ada satu penolong syafaat bagi kita yaitu Al-Quran tadi yang akan membenarkan yang dibenarkan oleh Allah hujahnya. Jadi nggak ada hujah lain selain yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua adalah Al-Quran. Nah, gimana cara kita mendapatkan hujah dari Al-Quran? Tentu harus senantiasa bersama dengannya, harus senantiasa dekat dengannya. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh ustazah kami. Kemudian selanjutnya, boleh next, Kak. Nah, di sini dikatakan bahwa siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Nah, ini juga hal yang membuat kami yang berjuang di sana berbinar-binar gitu. Masya Allahnya, orang yang mahir baca Quran itu akan bersama dengan malaikat yang mulia. Nah, yang mahir itu seperti apa? Nah, kalau kata kajian-kajian yang kami geluti bahwa mahir itu tidak sekedar membaca, kata beliau, bukan sekedar membaca, tapi, nah ini ada beberapa poin di bawahnya bahwa selain kita baca Quran, kita harus mentadaburinya, kemudian mengamalkan, mengajarkan, dan saya tambah satu poin lagi, sebenarnya ini nggak semua mencakup, jadi kayak nggak semua poin ini harus dilaksanain semuanya gitu. Yang wajib dilaksanain itu ada 4 tadi, membaca, tadabur, mengamalkan, kemudian mengajarkan. Nah, poin tambahannya adalah menghafalkannya tadi. Nanti kita bahas kembali kenapa kita harus menghafal. Nah, di sini ketika eh, ketika 4 poin tadi saja bisa kita laksanakan dengan baik, maka itulah yang dinamakan dengan seorang hamba yang mahir membaca Quran. Yang mahir artinya baca, kemudian kita tadabur, kemudian kita amalin, dan kita ajarkan kembali. Jadi kayak hadis bahwa
man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi dikatakan bahwa uh, ini sebaik-baiknya manusia. Jadi kayak dimotivasi. Jadi di sana kita terus senantiasa mendapatkan motivasi dari para ustazah agar senantiasa konsisten dalam melaksanakan hafalan, dalam melaksanakan ya tadi menghafal Al-Quran. Nah, salah satunya adalah uh, tadi ketika ingin menjadi manusia yang terbaik, poin yang paling Allah highlight bahwa manusia yang paling baik adalah yang belajar, kemudian mengajarkan Al-Quran. Jadi yang belajar, kata kuncinya adalah yang belajar, kemudian mengajarkan kembali. Jadi dua poin itu adalah hal yang paling penting untuk menjadi manusia terbaik di sisi Allah. Nah, di sini belajar. Nah, kata pertama adalah belajar. Belajar Al-Quran itu seperti apa? Nah, tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa uh, tahsin itu salah satu cara kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Karena sesuai hadis tadi, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarnya kembali. Jadi belajar yang pertama kali adalah belajar tahsin tentu saja. Tahsin artinya kita perbaiki bacaan Al-Quran kita, perbaiki huruf-hurufnya, cara pengucapannya, tajwidnya, makhrajnya, dan sebagainya gitu. Karena itu adalah salah satu perantara kita untuk mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah. Jadi yang saya ketahui bahwa ketika kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna dari membaca Al-Quran, dari kegiatan kita tilawah harian gitu, itu adalah ketika bacaan kita sesuai dengan bacaan Rasulullah. Nah, bacaan Rasulullah seperti apa? Tentu saja yang sesuai dengan tajwid, yang sesuai makhrajnya, benar-benar diprioritaskan agar ketika kita bacaannya sudah bagus, baca makhrajnya, tajwidnya, maka kita akan mendapatkan pahala itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca tanpa memberikan hak-hak dari setiap hurufnya, karena itu akan terhitung juga bagaimana Allah membalas pahala untuk kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan gitu. Apakah pengucapannya udah sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan tajwid atau tidak. Nah, begitu kira-kira. Kemudian berkaitan dengan yang mahir tadi, yang mahir membaca Al-Quran itu akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Nah, di sini dikatakan malaikat yang mulia itu sangat-sangat apa istilahnya kayak menarik, menarik bagi saya karena dikatakan orang yang bersama Al-Quran itu akan bersama para malaikat yang mulia. Nah, ibarat kata kalau misalnya di dunia saja kita bersama dengan manusia yang soleh itu akan terciprat gitu kebaikan-kebaikannya, amal-amal solehnya. Istilahnya kayak misal kita dekat dengan orang yang akhlaknya bagus, yang soleha, gitu, itu hanya dengan lihat saja itu menambah keimanan kita. Nah, apalagi ini bersama para malaikat yang mulia, yang tanpa dosa, tanpa celah apapun, tanpa noda gitu, yang benar-benar dekat dengan Rohnya, yang senantiasa bersama dengan Rohnya. Artinya ketika kita bersama dengan, artinya ketika malaikat bersama dengan para yang mahir membaca Al-Quran tadi, ya tentu saja akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersama manusia soleh saja kita mendapat kebaikan yang terciprat darinya, gitu. Apalagi dengan malaikat yang tanpa dosa. Nah, kemudian bisa next, Kak. Ya, di sini uh, saya tuliskan dua tujuan menghafal Al-Quran. Mungkin tiap orang itu beda, tapi fondasi dasar ada dua hal. Yang pertama, mengambil manfaat untuk menjalani hidup. Kenapa
kenapa saya menulis mengambil manfaat untuk menjalani hidup? Karena lagi-lagi Al-Quran adalah fondasi. Ketika kita dekat dengannya, maka disitulah perjalanan kita, disitulah jalan kita untuk menuju uh, akhirat nanti. Jadi kayak menjadi fondasi dasar kita hidup di dunia untuk menggapai akhirat yang indah insya Allah. Jadi kayak kita kalau bersama dengan Al-Quran sebenarnya kita lagi mencoba untuk mendatangkan keterbaikan tadi untuk diri kita sendiri di dunia maupun di akhirat. Jadi mengambil sebanyak-banyaknya manfaat dalam Al-Quran tadi. Kemudian yang kedua adalah terhindar dari penyakit tuahan. Nah, ini disampaikan oleh ustazah kami bahwa kenapa sih kita harus menghafal Quran? Katanya itu agar terhindar dari penyakit tuahan. Tuahan itu apa? Tuahan itu adalah cinta dunia, kemudian takut mati gitu katanya. Jadi kayak ketika kita senantiasa bersama dengan Al-Quran, apalagi para penghafal gitu, yang menghafalkan Al-Quran pagi, siang, malam, itu benar-benar teralihkan dari dunia. Istilahnya kalau yang misal mondok gitu, mondok intensif, yang tanpa memakai, nggak ada HP, nggak ada internet dan segala macam, jadi fokus bersama Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu salah satu nge-charger gitu, nge-charger diri kita agar lebih dekat dengan Allah, agar terhindar dari penyakit Tuhan tadi, yaitu terlalu cinta dunia yang mengakibatkan kita takut gitu untuk mati gitu. Karena lagi-lagi pada saat merasakan perjalanan menghafal kemarin, ternyata benar bahwa ketika kita tidak terlalu disibukkan dengan hal-hal yang tujuannya bukan ke akhirat, istilahnya tujuan bukan ke akhirat, difokus pada Al-Quran, itu mendatangkan kedamaian, ketenangan hati, ketenangan jiwa yang benar-benar misalnya sampai berpikir bahwa ya udah kalau misalnya Allah mau ngambil uh, istilahnya mau dipanggil Allah pada saat itu udah aja gitu. Beda ketika di masa lalu sebelum benar-benar mengenal mendalami Al-Qur'an, uh, dicerita sedikit ya kakak-kakak. Jadi pada saat itu karena belum tahu bahwa sebegitu berperannya gitu Al-Quran dalam hidup kita, bahwa dulu uh, ini berkaitan dengan penyakit Wuhan. Dulu ketika ada orang yang bilang um, meninggal yang terbaik dalam keadaan sholat, salah satunya dalam keadaan sholat, itu adalah husnul khotimah. Jadi kayak bagus gitu, meninggalnya bagus. Nah, sampai-sampai karena mungkin tadi tidak terkonek betul-betul dengan Al-Quran, sampai takut sholat karena takut mati pada waktu sholat. Jadi kayak itu benar-benar termasuk penyakit wahan. Jadi udah diserang penyakit wahan yang takut mati karena cinta hal yang lain gitu, cinta dunia tadi. Jadi di waktu itu sampai kadang-kadang selalu ragu untuk sholat gara-gara takut mati. Nah, tapi lagi-lagi seiring kita belajar, menambah ilmu, menuntut ilmu, maka kapasitas berpikir kita itu akan lebih dalam lagi, akan lebih baik lagi, lebih meningkat lagi dibanding sebelumnya. Nah, di sini ketika kita dekat dengan Al-Quran, salah satunya dengan jalan menghafal, itu selalu ada kenikmatan yang misalnya ada ujian-ujian yang datang itu udah damai aja, jadi tidak tidak apa istilahnya kayak tidak gerasak gerusuk, nah istilahnya kayak gitu. Nah kemudian untuk tujuan ini sebenarnya masing-masing dari kita punya versinya gitu. Kalau saya pribadi tadi untuk lebih bisa mengambil manfaat, lebih tepatnya mengambil manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Karena bersandarkan juga dari penyampaian Syekh siapa namanya Syekh
Husaimin Ar-Ruhali kalau tidak salah, beliau bilang bahwa Al-Quran itu tadi poin pentingnya adalah menjadikan diri kita lebih positif gitu, lebih bisa beramal soleh yang benar-benar nikmat, karena salah satunya amal soleh yang bisa dikatakan eh, yang terbaik gitu, amalan sunnah terbaik kan sholat tahajud, misalnya sholat tahajud. Nah, kita akan mendapatkan kenikmatan yang baik banget ketika kita tadi menghafal Al-Quran. Dan itu terbukti bagi saya pribadi, itu terbukti betul ketika kita menghafal Al-Quran, kemudian kita laksanain uh, sholat sunnah yang paling utama itu, yaitu tahajud tadi, itu benar-benar damai, tenang. Karena apa? Salah satu alasannya adalah kita telah menghafalnya. Jadi, uh, uh, kami juga pernah mendengar bahwa uh, salah satu, jadi uh, salah satu orang-orang Muslim atau orang-orang beriman itu sulit melaksanakan amalan-amalan sunnah yang khususnya sholat itu karena hafalannya masih sedikit. Nah, ini adalah hasil penelitian juga bagi para penghafal Al-Quran bahwa kenapa orang-orang suka suka jarang untuk melaksanakan tahajud, amalan-amalan sunnah, sholat sunnah lainnya karena hafalannya masih sedikit. Jadi ketika melaksanakan tahajud yang banyak rakaat-rakaatnya, eh, karena merasa bosan gitu, yang dihafal itu saja, yang diucapkan itu lagi. Nah, ketika kita dihadapkan pada situasi menghafal, nah otomatis hafalan-hafalan itu kita setorkan langsung pada Allah pada saat tadi tahajud. Jadi mungkin itu adalah hadza min fadli rabbi, karunia dari Allah bahwa uh, para hamba yang senantiasa menghafal, yang benar-benar ikhlas ridho karenanya, maka amalan-amalan soleh itu akan terasa nikmat bagi kita salah satunya. Dan salah satunya adalah tadi senantiasa mencoba untuk menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit. Insya Allah akan mendatangkan kenikmatan yang luar biasa yang tak terduga datangnya. Kemudian boleh nah di sini ada tips menghafal Al-Quran. Sebenarnya berkaitan dengan ini juga, itu setiap orang berbeda. Nah, kalau saya pribadi merangkumnya secara umum dulu. Yang pertama itu niat ikhlas karena Allah. Nah, sebenarnya ikhlas ini sangat sulit sekali karena di sana pun pada saat perjuangan setahun lalu, tahun kemarin, itu senantiasa diperbarui oleh ustazah-ustazah kami. Coba, kata beliau, periksa kembali niatnya. Siapa tahu gitu niatnya itu yang menghalangi untuk kita mau menghafal Al-Quran, yang menghalangi kita untuk bisa menyelesaikan hafalan kita, gitu kata beliau. Jadi kalau kalau bisa tadi ungkapkan bahwa dulu pertama sekali masuk pondok, bahwa niat niat yang salah itu mengakibatkan tersendatnya proses menghafal kita. Karena dulu awal banget menghafal Al-Quran, pas masuk pondok ditanya itu untuk apa, biar bisa ini uh, ini aib nggak ya, tapi nggak apa-apa deh. Jadi kayak salah satu alasannya itu adalah biar bisa MHQ gitu, ikut MHQ dan segala macam gitu. Nah, ternyata memang mungkin Allah akan mudahkan menghafal kita sesuai apa yang kita niatkan, tapi lagi-lagi ustazah kami senantiasa memberikan ilmunya yang berharga bahwa niat menghafal harus senantiasa diluruskan, bahwa
bukan hanya sekedar agar tampil di depan orang banyak, ikut MHQ dan segala macam, tapi lebih dari sekedar itu, bahwa kita harus ikhlas untuk meraih ridhonya gitu. Jadi selama awal-awal itu kesulitan sekali menghafal Al-Quran karena niatnya salah dan itu benar-benar terjadi. Jadi kalau misalnya kemarin pas awal-awal menghafal Al-Quran, 1 juz, misalnya targetnya 1 juz itu bisa berminggu-minggu karena tadi ternyata niatnya yang salah. Tapi setelah lambat laun, ustadzah memberikan masukan, memberikan motivasi, memberikan ilmu-ilmunya, sedikit paham mengenai kenapa kita harus hafal Quran. Jadi tadi sedikit demi sedikit yang hafalnya dari berminggu-minggu 1 juz, kalau awal-awal 2 minggu atau 1 minggu itu jadi sepekan, bisa juga 1 juz itu sampai 4 sampai 5 hari maksimal. Ya, karena lagi-lagi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terduga datangnya karena kita bersama dengan Al-Quran tadi. Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, jadi bukan sekedar buku biasa gitu, tapi benar-benar perkataan Allah, bukan lagi makhluk gitu. Kemudian di sini selain niat, poin yang kedua adalah tips menghafal itu belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa sangat-sangat penting sekali untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena salah satu hambatan seseorang malas untuk membaca saja. Membaca Al-Quran karena bacaannya masih terbata-bata, bacaannya masih menurutnya bacaannya masih kurang, masih panjang pendeknya masih tidak bagus. Jadi karena salah satu faktor itu juga yang membuat orang itu malas untuk berlama-lama dengan Al-Quran. Nah, beda ketika misalnya kita sudah benar-benar bagus bacaannya, akan senantiasa ngalir begitu saja di lisan kita karena kita sudah berusaha untuk memperbaiki bacaan kita dan Allah yang gerakan lisan kita untuk berlama-lama dengan Al-Quran. Begitu pentingnya kita harus bisa membaca dengan baik dan benar sesuai tajwid. Dan saya menyaksikan sendiri itu di pondok kemarin, belajar intensif kemarin, bahwa ada satu teman yang beliau menghafal, tapi Masya Allahnya proses membacanya masih benar-benar tahap dasar yang masih panjang pendeknya harus dibetulkan, apalagi tajwid-tajwid yang lain itu sangat-sangat harus dibetulkan sampai-sampai hampir mau keluar pondok karena menghafalnya sulit, membaca aja sulit apalagi menghafal. Jadi disitulah ustazah kami inisiatif bahwa selain menghafal disediakan kelas tahsin juga. Jadi tahsin plus menghafalnya. Nah, seiring berjalannya waktu yang dia inginnya keluar pondok, lambat laun karena baca udah semakin bagus, semakin baik, waktu bersama Al-Qur'annya menjadi lebih banyak ketimbang dulu sebelum dia bacaannya diperbaiki gitu. Dan hafalannya pun meningkat lebih banyak dari sebelumnya ketika dia membaca Al-Qur'an tanpa tajwid yang baik gitu. Jadi begitu pentingnya kita belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Karena lagi-lagi tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, pahala yang sempurna itu adalah bacaan Al-Quran yang sesuai dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah tentu saja bacanya sesuai dengan tajwid dan segala macam. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah harus ada semangat yang kuat dan sungguh-sungguh. Ini tentu saja ada di setiap langkah hidup kita. Selain menghafal pun, apapun kegiatan positif kita itu harus
ada rasa semangat yang kuat gitu, ada rasa sungguh-sungguh yang benar-benar um, terhujam dalam dada kita gitu istilahnya. Jadi kalau kita nggak yakin, jalannya setengah, maka proses hafalnya pun akan terhambat gitu. Tapi kalau kita benar-benar yakin, Allah yang kasih jalan, Allah yang mudahkan insya Allah. Gitu. Kemudian yang terakhir tentu saja istiqomah. Nah, ada saatnya kita merasa capek gitu ngapal tiap hari konsisten terus. Tapi lagi-lagi senantiasa ada pertolongan-pertolongan Allah yang membuat kita bangkit kembali. Karena tadi orang yang bersama dengan Al-Quran adalah manusia terbaik gitu katanya. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi itu, Allah yang menolong langsung gitu, Allah yang menolong langsung. Jadi insya Allah segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia. Malam turunnya Al-Quran juga mulia, Al-Quran sendiri juga mulia, dan orang yang bersama dengan Al-Quran itu adalah orang-orang yang mulia. Dan yang sering bersama dengan Al-Quran adalah para penghafal. Makanya salah satu alasan kenapa kita harus hafal Quran adalah tadi, agar lebih dekat dengan Rabb kita. Perjalanan menuju Rabb kita salah satunya adalah senantiasa bersama dengan Al-Quran. Karena penghafal Al-Quran itu ujian terberatnya adalah ketika ia telah menyelesaikan hafalannya. Dan setelahnya ia harus sungguh-sungguh dalam mengikatnya kembali, memurojaahnya hingga akhir ayat. Nah, itu adalah salah satu kenapa dikatakan para penghafal Quran adalah yang paling dekat dengan Allah gitu. Yang paling dekat dengan Allah. Karena lagi-lagi manusia para hamba yang menghafal Al-Quran adalah ahlullah katanya, ahlul Quran, ahlullah. Jadi keluarganya Allah katanya gitu. Jadi itu menjadi salah satu alasan juga kenapa saya pribadi ingin menghafal Al-Quran adalah agar bisa menjadi bagian darinya, bagian dari keluarga itu, keluarga Allah, keluarga para penghafal Al-Quran. Ibarat kata kita menjadi keluarga orang terpandang aja. Contohnya apa ya? Presiden aja deh. Bisa kita menjadi keluarga presiden, keluarga gitu, keluarga bukan saudara. Keluarganya saja kita kecipratan akan hal-hal baik lah, istilahnya kayak mungkin kekayaannya, kemudahannya dalam menuntut ilmu, segala macam jalan ke depan akan terbuka dengan baik karena kita dekat dengan keluarga yang terpandang gitu, keluarga yang istilahnya punya wewenang akan suatu hal, apalagi dengan Allah gitu. Allah yang menciptakan kita, kemudian yang memberi kehidupan kepada kita, menjadi keluarganya tentu saja akan ada banyak kemudahan-kemudahan yang Allah kasih kepada kita. Insya Allah. Kemudian selanjutnya, nah di sini beberapa keajaiban ketika kita dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, sesungguhnya akan dimudahkan. Nah ini juga, ketika kita dekat dengan Al-Quran, sesungguhnya itu kita akan dimudahkan bagi kita segala hajat kita jika kita tidak tinggalkan Al-Quran. Jadi sering-seringlah bersama dengan Al-Quran agar Allah itu mudahkan di segala perbuatan amal soleh kita gitu. Tentu saja untuk menggapai ridhonya. Kemudian keajaiban Al-Quran juga tadi adalah hujah bagi kita. Artinya bacalah engkau dan naiklah derajatmu. Jadi pada saat nanti ketika para penghafal Al-Quran nanti di akhirat Allah langsung yang akan mendengarkan itu, kita akan langsung memperdengarkan bacaan kita di depan Allah sana. Jadi kayak
Makanya kenapa kita yang pertama wajib gitu, wajib untuk memperbagus bacaan kita, bukan memperbagus suaranya atau memperbagus nadanya, tapi memperbagus bacaan huruf-hurufnya, makharijul huruf tadi, karena nanti Allah akan ngetes langsung gitu sama kita, katanya baca, kamu baca. Baca lalu naiklah. Nah, kalau bacaan kita tidak sesuai dengan Rasulullah, tidak sesuai dengan tajwid, gimana kita naik? Salah bacanya, karena salah baca salah arti. Jadi nggak naik-naik derajat kita. Makanya sangat-sangat penting untuk eh, memper, memperbaiki bacaan Al-Quran itu. Kemudian, selain tadi bagi para pembaca, nah beda lagi dengan para penghafal. Tentu saja itu ada keistimewaan tersendiri yang mungkin kakak-kakak dan teman-teman semua sudah paling familiar mendengarnya, bahwa akan disediakan mahkota, kemudian penghafal Al-Quran itu dia punya wewenang untuk memberikan syafaat kepada 10 orang terdekatnya. Insya Allah, itu adalah janji Allah bagi para penghafal Al-Quran. Makanya itu juga adalah salah satu motivasi bagi para penghafal Al-Quran untuk bisa menghafal kalamullah. Kemudian, poin yang ketiga adalah dikatakan bahwa yang menghafal karena Allah akan mudahkan untuk melakukan amal soleh, kata Allah, dan akan Allah hadirkan kenikmatan dalam melaksanakan amal soleh tersebut. Jadi lagi-lagi dibuat speechless gitu, kayak kata Allah tuh orang yang hafal Quran itu akan Allah mudahkan amal solehnya gitu. Allah akan mudahkan dia untuk melaksanakan amal soleh karena Al-Quran, lagi-lagi poinnya adalah Al-Quran bukan yang lain. Nah di situ memberikan motivasi lagi, motivasi yang tinggi untuk bisa menyelesaikan hafalan tersebut. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu Allah akan mudahkan jalannya bagi kita. Entah itu jalan cita-cita kita, perbuatan positif kita, atau amal-amal soleh lainnya. Kemudian yang terakhir adalah rajin baca Al-Quran, maka Allah akan muliakan ia. Lagi-lagi tadi, orang yang paling baik adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi manusia yang mulia itu adalah manusia yang dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran tadi adalah wahyu yang diturunkan pada hari yang mulia, kemudian oleh manusia yang mulia, yaitu Rasulullah SAW, kemudian untuk umat yang mulia juga. Nah, umat yang mulia tentu lagi dipilih. Siapa yang mau mengambil kemuliaan itu dari Al-Quran? Tentu saja orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang senantiasa membacanya. Kemudian selanjutnya, penutup ya. Ya sebelum penutup, jadi ada beberapa pengalaman, potongan-potongan pengalaman kemarin pada saat menyelesaikan, bahwa untuk bisa konsisten dalam menghafal itu dibutuhkan istilahnya ada teman tempat kita untuk menyetorkan hafalan kita, untuk menyimak hafalan kita, kemudian diikat dengan amalan yaumiyah gitu. Jadi kayak misalnya to-do list gitu, to-do list, tentu saja to-do list yang banyak bobot Al-Qur'annya. Nah, pada saat itu kami melaksanakan proses menghafal itu, tentu saja ada amalan-amalan yaumiyah yang mendukung selesainya hafalan Al-Quran. Nah, kalau bisa diceritain sedikit, pada saat itu, selama setahun itu, kita kegiatan sehari-harinya adalah menghafal Al-Quran, diawali bangun pada jam berapa ya? Jam 2.30. Jam 2.30 itu bangun, habis tahajud dan segala macam, itu lanjut menghafal Al-Quran sampai subuh. Setelah subuhnya kita lanjut lagi ngafal.
Nah, habis itu begitu seterusnya sampai nanti jam tidur lagi itu di jam 8.30 malam. Nah, rutin seperti itu sampai selesai kita menghafal Al-Qur'an. Jadi jadwal yang terikat. Nah, kata kuncinya adalah jadwal yang terikat yang konsisten kita laksanain itu yang membentuk diri kita lebih produktif dengan Al-Qur'an. Jadi salah satu cara agar kita bisa ngafal Al-Qur'an, kita buat to-do list. Jadi buat rancangan harian gitu, rancangan harian agar kita bisa menghafal Al-Qur'an dengan baik dan konsisten. Jadi kalau misalnya kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya, Allah akan mudahkan otak kita untuk bisa gitu, untuk bisa menghafal kalamullah, insya Allah. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, di sini ada salah satu bait yang disampaikan oleh Asy-Sya'rawi bahwa semua benda akan layu dan berdebu jika dibiarkan tergeletak, kecuali Al-Quran. Jika kau tinggalkan, maka engkau yang berdebu dan layu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak Wanda atas sharingnya. Ini apa ya, kalau bagi saya pribadi, sekaligus sebagai momen untuk refleksi, tadi juga sempat haru gitu ya, deg-degan gitu karena mendengar penjelasan dan pengalaman dari Kak Wardah, karena memang jarang gitu. Kalau tidak ikut kelas-kelas seperti ini, maka semangat kita dalam membaca Al-Quran itu mungkin akan flat gitu. Nah, harapannya momen ini juga jadi pemantik gitu ya, bagi teman-teman semua atau rekan imah untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Khususnya kalau misalnya buat kita yang masih belum baik bacaannya, kita bisa memperbaiki lagi gitu. Mungkin salah satunya lewat program tahsin yang akan diadakan oleh imah. Makasih banyak Kak Wardah atas sharingnya. Sama-sama, Kak. Oke, nah sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mungkin masih ada sekitar 13 menit lagi sebelum sesi ini selesai. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Kak Wardah atau sharing juga pengalamannya. Misal kesulitannya menghafal Al-Quran, kesulitannya untuk mencari rekan seperjuangan, atau tentang yang lainnya boleh. Ada yang mau, boleh silakan langsung raise hand. Apakah ada? Sambil menunggu, mungkin saya akan bertanya kepada Pak Wardah terlebih dahulu. Bukan bertanya sih, lebih ke apa ya, ingin mendengar lagi cerita dari Kak Wardah. Apa ya, kalau melihat Kak Wardah kan, apalagi kita baru berjumpa ya Kak Wardah. Kak Wardah ini adalah salah satu tim IMA sebenarnya gitu. Tapi untuk 1 tahun yang lalu itu memang tidak banyak berkontribusi karena sedang dalam proses menghafal. Dan sekarang apa ya, auranya tuh lebih apa ya, lebih bersinar gitu. Maksudnya pada saat menyampaikan Kak Wardah tuh lebih kalem, ngomongnya pelan-pelan tapi penuh makna gitu ya. Nah, pertanyaannya, pernah nggak sih pada saat proses menghafal itu down sekali sehingga apa ya, semangatnya tuh turun sampai bahkan tidak mau lagi menghafal Al-Quran karena proses yang sulit itu gitu. Terus selanjutnya bagaimana kondisi di sekitar gitu. Maksudnya kan Kak Wardah melakukan proses hafalan ini masuk pondok kan setelah S1 tuh. Biasanya setelah S1 itu banyak yang mencari pekerjaan atau sibuk sana sini gitu, atau melanjutkan profesi atau mengabdi. Tapi kalau Wardah memilih untuk melakukan proses menghafal Al-Quran. Kalau dari sekitar orang-orang terdekat tanggapannya bagaimana? Apakah pernah mendengar cibiran-cibiran juga gitu? Dan bagaimana menghadapi proses itu, karena ini keputusan yang luar biasa sih menurut saya. Kasih Kak Wardah. Masya Allah. Baik, terima kasih Kak Tiara. Jadi untuk pertanyaan yang pertama,
pernah merasa down ketika menghafal Al-Quran? Tentu saja pernah, tapi, itu lagi-lagi di awal. Nah, lagi-lagi berkaitan dengan niat. Pada awalnya, karena niatnya salah, jadi, rasa-rasanya ketika terhambat sedikit saja, inginnya langsung selesai saja, ingin udahan gitu. Tapi karena lagi-lagi ditempa dengan, ilmu-ilmu Al-Quran, kenapa kita harus ngafal, tujuan akhirnya apa, dan segala macam. Nah, tentu saja tujuan terbaiknya adalah untuk lebih dekat dengan Allah. Jadi siapa saja yang dekat dengan Allah, Allah akan mudahkan segalanya. Yang penting kita yakin, kata kuncinya. Kata ustazah, kalau kita yakin akan hal itu, jadi ilmu yang kita dapatkan kalau kita yakin dan mengamalkan, maka itu yang akan terjadi. Dan itulah prosesnya gitu. Proses ketika pada awalnya yang down, kemudian berhenti nggak berhari-hari karena memang melihat kondisi di sekitar juga. Nah, ini juga salah satu poinnya bahwa kita berada dalam satu suhu, dalam satu keadaan di tempat yang sama bersama orang-orang yang punya tujuan yang sama, juga itu akan membangkitkan semangat untuk terus menghafal. Jadi nggak mudah berhenti karena ada teman-teman kita yang juga sedang menghafal. Jadi terlihat, istilahnya kayak saling saling, berpegangan tangan untuk melangkah ke depan gitu. Nah, itu juga, salah satu kenapa, kita nggak cepat down atau nggak berlama-lama dalam, eee eee, jatuhnya itu, karena emang ada, teman yang sama tujuan dan dalam keadaan yang sama juga di tempat yang sama. Nah, itu awalnya down, awalnya nggak mau ngafal itu, sehari aja sih, nggak berhari-hari. Tapi lama-kelamaan, di bulan ketiga, keempat, dan seterusnya sampai menuju 1 tahun, karena lagi-lagi semakin kita belajar, semakin dikasih, insight-insight dari ustazah-ustazah, seberat apapun, sulitnya hafalan kita gitu, itu nikmatin aja kata beliau. Kenapa beliau bisa bilang gitu? Karena setiap kesulitan yang kita laksanain, itu ada pahala yang kita dapatkan. Nah, dari situ lagi, mendapatkan semangat baru untuk, nggak down dalam menghafal. Karena, kalau kita lelah saja dalam menghafal, itu ada pahalanya gitu. Sulit saja dalam menghafal, itu ada pahalanya, apalagi kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya gitu. Jadi kata saya kuncinya nikmatin saja, karena semuanya berpahala selagi kamu bersama dengan Quran, kata beliau. Nah, kemudian, pertanyaan kedua, kenapa, bisa ngambil keputusan ini gitu setelah S1 maunya ngafal Quran. Saya merasakan sendiri bahwa sebelum kuliah pun pernah menghafal juga, cuma lagi-lagi tadi, menghafalnya saya tidak tahu tujuan akhirnya ke mana. Dalam arti, hanya sebatas mau lomba, pokoknya mau lomba biar ya nggak tahu, biar kayak orang-orang gitu. Kayak kan kalau misalnya di Bima tuh vibes-nya vibes-nya kayak orang-orang tuh Masya Allah itu hal positif. Nah, di sisi lain itu hal positif karena orang-orang Bima itu kalau MTQ-an, MH-an selalu aja yang terbaik gitu. Mesti kayak banyak sekali orang-orang Bima yang mengikuti event itu. Nah, awalnya karena itu sebelum masuk kuliah. Setelah kuliah, karena kita nggak ada istilahnya kayak nggak ada tempat untuk menyetorkan hafalan. Sebenarnya ada, cuma kita, mencari alasan untuk tidak mencari guru gitu, karena alasan kuliah, organisasi, dan segala macam. Dan benar-benar terjadi semasa kuliah, itu lumayan beda dengan, sebelum kuliah yang dekat dengan Al-Quran. Semasa kuliah itu banyak negatifnya, dalam arti, hal-hal yang istilahnya hal-hal yang mungkin bisa saja kita laksanain, tapi itu terganggu karena saya pribadi nggak dekat dengan Al-Quran, jadi tidak lagi menghafal, benar-benar tidak lagi menghafal setelah masuk kuliah. Pernah sekali pas awal,
semester awal. Semester awal itu cuma ikut daurah 3 pekan menghafal, udah sampai situ, sampai lulus benar-benar nggak menggeluti lagi hafalan Quran. Tapi tetap dengan baca Al-Quran, tilawah biasa itu tetap, tapi beda rasanya ketika benar-benar benar-benar dekat dengan Al-Quran melalui proses menghafal, dan itu sangat-sangat membuat kehidupan pribadi saya terganggu. Jadi banyak yang keteteran, segala macam. Bahkan dampak paling besar dalam hal itu bahwa mata kuliah mata kuliah yang saya ambil itu benar-benar down di salah satu ya di beberapa mata kuliah, karena lagi-lagi tadi tidak dekat dengan apa. Karena sebelum itu, lagi-lagi sebelum masuk kuliah dulu, pas SMA saya ikut olimpiade, juga ikut menghafal, dua-duanya jalan. Dan sebenarnya olimpiade itu kalau dilihat lagi gitu tidak terlalu bisa-bisa amat, tapi karena Allah gitu, karena kita dekat dengan Al-Qur'an, Allah yang mudahkan jalannya. Nah, ketika kita tidak dekat dengan Al-Qur'an tadi, seperti kondisi di waktu kuliah, itu Allah menjauhkan, benar-benar menjauhkan, benar-benar membuat hal-hal baik itu jauh dari diri saya pribadi, dan keteteran dalam berbagai macam hal, benar-benar berbagai macam hal. Sampai lulus kuliah pun telat, 5 tahun kuliah. Gara-gara itu, kalau dari pengalaman pribadi yang saya rasakan, merasakan. Dan akhirnya setelah menyelesaikan studi S1, mencoba berkaca ke belakang, kenapa bisa gitu, terus dapat jawabannya ya gitu, mungkin karena ada harapan, cita-cita yang belum terpenuhi, karena memang menyelesaikan Al-Quran bagi saya itu cita-cita semasa SMP. Jadi ingin mewujudkan kembali itu, dan benar bahwa orang tua awalnya tidak setuju bahwa 1 bulanan kalau tidak salah, 1 bulanan memohon pada orang tua untuk bisa menyelesaikan hafalan tanpa melanjutkan studi dulu, dan sembari berdoa, lagi-lagi doa dengan keyakinan itu kunci terbaik banget, Allah akan ngabulin gitu, insya Allah. Dan di situ setiap kali sholat berdoa, semoga diizini sama orang tua untuk menghafal, dan akhirnya disetujuin. Dan dari situ perjalanan menghafal itu benar-benar membentuk pribadi yang lebih baik lagi kalau menurut saya pribadi. Perjalanan menghafal Quran. Gitu, Masya Kak. Allah, makasih Kak Wardah. Pengen sekali merasakan proses bersungguh-sungguh gitu dalam menghafal Al-Quran. Seperti yang Wardah sampaikan ini, semoga sebentar lagi lah kan nanti belajarnya juga sama Wardah, teman-teman juga izin menginfokan kembali. Insya Allah dalam pekan ini itu akan ada program tahsin di IMA, dan pengajarnya juga Kak Wardah. Semoga nanti kita bisa berproses bersama di sana gitu, saling belajar. Kak Wardah juga membagikan ilmunya gitu setelah melakukan pondok. Nah, kita makasih banyak Kak Wardah atas sharingnya. Kita masih ada 2 menit, apakah masih ada yang bertanya? Kalau Kak, tidak ada, enggak? boleh, silakan. Ini sekaligus pertanyaan penutup ya. Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih banyak jazakallahu khair buat Wardah, dari penjelasan dari awal sampai akhir tuh benar-benar kayak Masya Allah, kok sampai pengen nangis gitu dengernya gitu. Karena orang-orang kayak yang dijelasin tadi tuh yang benar-benar dekat dengan Al-Quran tuh bakalan ngerasa kayaknya hidupnya tuh aman, tentram, damai, sentosa gitu rasanya. Yang pengen saya tanyain itu dari beberapa tips yang dijelasin tadi, kan ada sekitar 4 poin gitu, yang itu secara umumnya gitu. Yang pengen saya tanyakan tuh kalau boleh
saya disclaimer dulu di awal kalau boleh gitu di-sharing sama Wardah. Cara Wardah ngatur waktunya gitu buat menghafal karena terus rutinitasnya itu gimana gitu dari maksudnya cara ngatur waktu pas ngafalnya atau rutinitas harian itu kayak gimana supaya dekat dengan Al-Quran, supaya ada waktu lebih banyak dengan Al-Quran. Karena saya pribadi itu kadang tuh ngerasa ada gitu keinginan, niat itu seperti tips yang dijelasin di awal tadi tuh, niat menghafalnya tuh ada gitu. Niat itu ada banget, tapi melihat rutinitas harian itu yang benar-benar kayaknya ini susah banget deh itu buat nyelipin waktu untuk menghafal Al-Quran gitu, dan ngerasa sulit untuk menghafal Al-Quran, mungkin juga karena dosa-dosa saya yang terlalu banyak gitu, jadinya mungkin banyak celahnya di situ. Karena dosa-dosa yang banyak, jadinya tuh mungkin susah gitu untuk masuk gitu Al-Quran dalam hati dan diri saya gitu. Nah, itu sih tadi yang pertama tuh cara Wardah tuh ngatur waktu, karena kalau di pondok kan biasanya benar-benar fokus gitu kan ya. Tapi kan kalau realita kehidupan misal orang yang bekerja gitu, kesehariannya mengurus rumah dan lain sebagainya gitu, itu kan agak sulit gitu untuk ngatur waktunya. Nah, kalau menurut Wardah itu gimana gitu, dan sharingnya bisa dipahami nggak? Kayak belibet banget rasanya saya ngomong. Aman-aman. Bisa, sangat bisa. Masya Allah. Ya, makasih sebelumnya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Husnul. Masya Allah, itu juga buat saya pribadi. Poin pertama, gimana cara ngatur waktunya? Nah, lagi-lagi di sini saya belajar dari mondok lagi. Dari kegiatan mondok yang benar-benar terarah dengan to-do list-nya gitu. Ada kayak istilahnya sistem yang mengatur, jadi ada yang mengatur kita. Jadi kayak ada dibuat dibuat yaumiyah, amalan yaumiyah, istilahnya apa ya? Amalan yaumiyah tuh kayak bentar. Ya tadi hari-hari kita disusun sebisa mungkin, tentu saja harus banyak bobot Al-Qur'annya. Nah, saya berbicara dulu terkait di pondok. Kalau di pondok kita ngafalnya berkaitan dengan waktu-waktu yang sudah Allah bersumpah di dalamnya. Seperti Al-Fajr, terus waktu duha, itu sebenarnya aturan-aturan yang disusun berdasarkan Al-Quran lagi-lagi di situ. Nah, perhatikan waktu-waktu yang Allah bersumpah di dalamnya. Kalau misalnya Allah udah berkata dalam Al-Quran dengan kata sumpah, berarti itu adalah waktu terbaik bersama dengan Allah gitu, lewat Al-Quran. Nah, berarti yang perlu kita, kalau kita ingin nyusun kegiatan-kegiatan kita, awalnya harus bersandarkan dengan waktu itu. Yang pertama waktu fajar. Waktu fajar menurut para ulama itu sebelum atau sesudah subuh. Nah, yang terbaik banget itu sebelum subuh. Jadi setelah sholat tahajud, kita maksimalkan untuk membaca terus menghafal Al-Quran. Nah, caranya gimana? Waktunya banyak ya. Maksudnya kayak waktu untuk menghafal Al-Quran, lagi-lagi tiap orang berbeda, membutuhkan waktu berapa jam atau berapa jam untuk tiap orang itu berbeda-beda, tergantung intensitas dia dengan Al-Quran seberapa sering. Kalau kita sering dengan Al-Quran, maka kegiatan hafal itu benar-benar akan mudah, akan lancar. Nah, beda dengan ketika kita jarang dekat dengan Al-Quran atau jarang tilawah. Nah, istilahnya jarang tilawah, ketika mulai langsung menghafal, itu akan lumayan sulit untuk melakukannya. Istilahnya akan membutuhkan banyak waktu. Nah, sebisa mungkin sebelum memulai menghafal Al-Quran, kita pilih dulu mau menghafal di juz yang mana. Kalau mau berurutan berarti dari juz awal, juz 1, 2, 3, atau kalau mau dari belakang berarti juz 30, 29, 28, dan seterusnya.
Atau ada yang memilih menghafal mulai dari surah-surah yang dia suka dengarkan lewat audio gitu, atau surah-surah pilihan seperti Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Waqiah dan lain-lain, itu juga bisa. Nah, tentu saja yang tadi kalau kita ingin menghafalnya, kita baca dulu. Baca. Kalau saya pribadi satu halaman, jadi satu halaman, bukan satu lembar tapi satu halaman. Satu halaman itu dibaca dulu sampai 3 kali. 3 kali bolak-balik. Nah, dalam arti diulang-ulang 3 kali, baca semuanya. Habis itu, satu halaman itu kan ada banyak ayat ya. Ya, baca lagi per ayatnya, baca sampai 3 sampai 10 kali, tergantung kesulitan ayat. Nah, jadi kan kalau ingin tahu kesulitan ayat itu harus lihat lagi seberapa sering kita bersama dengan Al-Quran. Nah, setelah kita baca lagi per ayat, diulang 3 sampai 10 kali, baru mulai menghafal. Nah, itu salah satu tips untuk menghafal Al-Quran. Nah, lagi-lagi, kalau nyusun waktu, kita kaitin sama kegiatan kita, kegiatan harian kita itu seperti apa. Nah, kalau saya pribadi, karena sekarang belum bekerja, jadi masih ngajar seperti biasa ngajar Al-Quran lagi-lagi, jadi waktunya belum terlalu kepake banyak untuk yang lain, jadi prioritasnya masih Al-Quran. Jadi waktu menghafalnya sebelum subuh, sesudah subuh, kemudian waktu duha, setelah zuhur. Setelah zuhur itu murojaah, bukan lagi nambah hafalan. Jadi nambah hafalannya itu menambah, bukan memurojaah. Kalau menambah hafalan baru itu sebelum subuh atau setelah subuh atau di waktu duha. Kemudian di zuhur dan asar, kalau kita ada waktu 1 kali setelah zuhur juga bisa, setelah zuhur saja atau setelah asar saja juga bisa, itu mengulang kembali hafalan dari subuh sampai duha. Diulang lagi. Jadi digabungin hafalan kita pas waktu murojaah di zuhur itu, setelah zuhur. 1 jaman mungkin bisa, 1 jam. Atau lebih cepat 30 menit lah minimal. Terus setelah maghrib, itu waktu bebas. Bisa kita tilawah biasa, baca Quran sambil tadabbur, atau juga mau murojaah lagi boleh. Bagi yang banyak hafalannya, itu ditargetin mau murojaah berapa gitu. Kalau saya pribadi 1 hari 1 juz gitu. Nah, kalau bagi yang misal kita baru mulai menghafal, ditata lagi inginnya 1 pekan ini dapat berapa, 1 lembar kah? Berarti bagi 1 lembar itu kan ada 2 halaman, 2 muka. 1 muka dibagi lagi, per hari bisa dapat berapa. Kalau misal per hari bisa dapat setengah, berarti mulai hafal sebelum subuhnya berapa baris, gitu. Bisa ditata. Gitu kira-kira Husnul. Jadi dikaitin dengan kegiatan kita, karena mungkin tiap orang beda kegiatan. Masya Allah. Jazakallah khair Wardah. Semoga semua yang nyimak di sini juga kecipratan juga gitu. Amin. Amin. Ya Allah. Besar sekali. Doa sebelum buka nih, insya Allah. Iya. Mudah-mudahan Allah ijabah gitu. Amin. Amin. Udah mau waktu berbuka ya kalau di Bima. Sebentar lagi sih Kak, masih agak lama. Insya Allah. Ini waktu kita juga sudah selesai. Kita tutup juga sesinya. Makasih banyak ya Kak Wardah gitu atas ilmunya. Semoga berkah gitu ilmunya karena mau dibagikan di kita bermanfaat gitu. Kita juga semoga terpantik gitu untuk lebih semangat lagi membaca gitu ya dengan step-stepnya, dengan bacaan yang benar agar kita juga menjadi keluarga gitu dari Allah nanti. Amin. Dan saya sebagai moderator juga undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih banyak Kak Wardah. Teman-teman boleh juga mengucapkan terima kasih gitu kepada Kak Wardah pada sore hari ini. Terima kasih kembali kakak semua. Tentunya selamat berbuka puasa ya, menjelang berbuka puasa gitu untuk wilayah kita.
Makasih banyak keluarga. Sampai jumpa di Makasih, program Kak. Takdir Ima.